Halo semua, jadi beberapa hari yang lalu saya baru aja kedatangan sebuah paket yang kali ini dari salah satu brand yang mungkin namanya udah nggak asing lagi didengar, yaitu Armageddon. Dan di sini saya berkesempatan untuk mereview sebuah mechanical keyboard full size dari Armageddon yang bisa dibilang punya harga itu tergolong murah banget. Cuma 300.000 lebih dikit aja, tapi punya satu fitur yang cukup bisa bersaing dengan para kompetitornya. Dan ini dia Armageddon MKA 7C Psy Eagle. Bener nggak sih bacanya? Mulai dari packaging, di sini saya cukup suka dengan color scheme yang dipakai sama Armageddon ini. Perpaduan antara hitam dan kuningnya itu eye-catching banget. Terus bagian atasnya juga informatif dengan tampilan dari keyboardnya dan ada beberapa fitur-fitur yang cukup di-highlight dengan rapi dan padat. Di samping kanan dan kiri ada tulisan MKA 7C Psy Eagle. Di bagian depannya kayak gini. Ke bagian belakang ada keterangan keyboardnya dengan berbagai bahasa. Ke bagian bawah ada tampilan dari keyboardnya lagi dengan spesifikasi lengkapnya. Untuk cara ganti switch juga udah ditunjukin di sini, dan ini sih yang buat menarik, yaitu 2 years limited warranty, yang artinya Armageddon kasih kita garansi selama 2 tahun, dan ini bisa dibilang cukup lama sih. Lanjut ke kelengkapan, di sini kita bakal dapetin keyboardnya yang pasti. Ada panduan penggunaan yang cuma selembar doang, keycap spooler, switch spooler yang kayak gini, dan terakhir kita dapat 3 buah spare blue switch. Secara tampilan, MKA 7C ini mengusung desain floating keyboard yang kalau dilihat sebenarnya mirip-mirip sama seperti keyboard full size di range harga yang sama. Tapi mungkin yang membedakan di sini adalah enternya pakai ISO layout, yang menurut saya punya suatu kelebihan sih, karena enter semacam ini jadi kerasa lebih lebar. Secara desain juga keyboardnya terbilang simple karena cuma ada tulisan MKA 7C Psy Eagle di bagian navigation keys, dan 3 LED indikator kecil di bagian atas numpad. Untuk bagian samping-sampingnya polos aja, terus di bagian bawah ada branding Armageddon di tengahnya, dan sepasang height adjuster yang sayangnya nggak punya rubber fit. Karena rubber fit di keyboard ini cuma ada di bagian depan aja, dan ini menurut saya cukup nanggung sih. Karena terkadang keyboard dengan 4 rubber fit aja masih suka slip, apalagi cuma 2, dan ya, ini bakal jadi PR lagi. Terus untuk materialnya, MKA 7C ini masih full plastik mulai dari case sampai ke plate-nya, dan sebenarnya untuk build quality masih cukup oke sih, walaupun bukan salah satu yang terbaik untuk range harga segini. Beratnya sendiri di kisaran 640 gram kalau tanpa kabel, dan 670 gram dengan kabel yang panjang kabelnya sekitar 1,5 meter dan belum detachable. Untuk keycapsnya udah double shot atau tembus LED, dan kalau dilihat dari speknya sih disitu disebutin dengan Kevlar Tech keycaps, yang sebenarnya kalau dilihat-lihat ya sama aja kayak ABS keycaps bawaan keyboard di range harga segini. Tapi yang buat saya cukup amazed di sini dia punya keycaps itu konsisten ketebalannya dan nggak mudah bending walaupun ditekan-tekan kayak gini. Jadi bisa dibilang kualitas dari keycapsnya udah cukup bagus lah di harganya. Font yang dipakai juga udah cukup netral, anti gaming font, tapi mungkin yang bisa dibenahi lagi di batch berikutnya adalah sub legendnya, yang masih kurang rapih khususnya di bagian scroll lock, dan arrow-nya yang kelihatan mencong-mencong banget. Sisanya ya masih oke lah. Karena keycapsnya udah double shot, berarti keyboard ini pastinya punya LED backlight. Yang di sini Armageddon menyebutnya dengan multicolor backlight, atau ya simpelnya LED-nya ini per zone atau rainbow. Dan ada 12 backlight movement yang bisa kita pilih dengan cara menekan tombol di samping FN ini. Ngomongin soal FN-nya, karena ini full size pastinya udah paling aman masalah shortcut multimedia. Dan di MKA 7C ini juga semua fungsi dari FN udah tercetak di sub legend-nya, jadi teman-teman tinggal lihat di panduan penggunaannya aja. Oh ya, dan satu fitur yang menurut saya cukup jadi nilai plus di keyboard ini, yaitu punya fitur removable switch,
yang artinya switch-nya bisa dilepas pasang. Ini cukup bagus karena bakal mempermudah kita dalam mengganti switch kalau sewaktu-waktu ada switch yang rusak. Dan berhubung ini removable berarti cuma kompatibel dengan switch yang jenisnya sama. Dalam hal ini yaitu YH Switch. Ya, switch yang dipakai di MKA7C ini. Tapi sebenarnya YH Switch itu punya pin yang sama dengan OTEMU, jadi harusnya bakal aman kalau mau di-swap ke OTEMU atau sejenisnya. Dan di sini saya juga pasangin OTEMU Blue dan masuk sih. Yang jadi perhatian utama saya di keyboard ini adalah dia punya stabilizer itu masih model lawas, kayak modelan Costar stabilizer gitu. Stepnya juga cuman ada di bagian spacebar dan shift kanan aja. Dan untuk masalah rattle, kayaknya teman-teman udah bisa tarik kesimpulan sendiri. Jadi cukup disayangkan ya, karena perkembangan mechanical keyboard di zaman sekarang itu menurut saya cukup pesat. Dan rata-rata orang yang baru pertama kali beralih ke mechanical keyboard umumnya bakal coba-coba custom minimal keycaps. Dan stabilizer modelan kayak gini kayaknya cukup susah buat cari keycaps yang kompatibel. Dan untuk ditune atau mau diganti ke stabilizer yang MX-Stem pun kayaknya nggak bisa juga. Jadi harapan saya sih di batch berikutnya Armageddon udah pakai stabilizer yang MX-Stem di MKA7C ini. Dan ngomongin soal penggunaan ya selayaknya keyboard full size pada umumnya aja sih. Yang karakteristik switch di keyboard ini juga nggak jauh beda dengan OTEMU Blue yang sama-sama clicky dan berisik. Jadi sekarang kita lanjut ke typing test aja buat dengerin suaranya. Yuk! Oke, itu tadi review saya tentang Armageddon MKA7C Psy Eagle. Dan recommended atau enggaknya, keyboard ini mungkin bakalan cocok buat teman-teman yang memang mau coba ngerasain mechanical keyboard untuk pertama kali. Apalagi buat yang mau lengkapin setup Armageddon-nya. Ya, kalau punya budget di 300.000 dan cuma bisa melar dikit, keyboard ini bisa jadi salah satu pilihan sih. Dengan catatan kalau teman-teman nggak masalah sama stabilizer yang dipakai. Karena dia juga udah removable switch dan tercover garansi selama 2 tahun, yang harusnya buat hati jadi lebih tenang.
Kayaknya segitu dulu untuk video kali ini, dan kalau teman-teman punya pertanyaan, pendapat, atau masukan bisa tulis aja di kolom komentar. Seperti biasa, terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.